Lumen nomor 11.799, 24 November 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Raya Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 8 ayat 36 dan 37. Yesus berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan Yesus mengajar di Bait Allah. Orang-orang Israel tercengang-cengang dan kagum dengan pengajaran Yesus yang penuh kuasa dan kepribadian Yesus yang memikat dan penuh pesona. Pada waktu itu, Yesus sudah termasuk guru atau rabi baru. Namun, walaupun Yesus termasuk rabi yang baru, pengajaran Yesus sungguh luar biasa. Yesus bahkan tidak segan-segan menantang orang-orang Israel yang menyebut diri keturunan Abraham, tetapi tidak meneladani Abraham. Mereka berkata kepada Yesus, "Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun memerdekakan benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu." Saudara-saudari terkasih, lewat naskah Injil hari ini,
Tuhan Yesus berbicara tentang dua hal penting. Pertama, tentang kebenaran. Orang-orang Israel merasa sangat yakin bahwa mereka adalah orang-orang benar karena mereka merupakan satu-satunya bangsa dan umat yang dipilih secara khusus oleh Allah. Ditambah lagi, mereka adanya kenyataan bahwa mereka merupakan keturunan orang-orang benar dan baik di mata Allah, seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka hampir semua orang Israel merasa dirinya sebagai orang benar dan bukan orang berdosa, apalagi menjadi hamba dosa seperti bangsa lain di sekitar mereka. Namun, orang-orang Israel lupa bahwa keberadaan mereka sebagai keturunan orang-orang benar dan orang-orang yang baik tidak serta-merta membuat mereka menjadi orang benar dan orang baik. Artinya, nenek moyang mereka memang termasuk orang benar dan baik, tetapi keturunannya belum tentu menjadi orang benar dan baik. Hal inilah yang dikritik oleh Yesus. Yesus melihat bahwa orang Israel memiliki kesesatan dalam berpikir. Saudara-saudari terkasih, hal kedua yang disampaikan Yesus adalah kemerdekaan. Ada kaitan yang erat antara kebenaran dengan kemerdekaan. Kebenaran adalah sabda Allah. Artinya, semua sabda Allah berisi atau mengandung kebenaran. Sebab di dalam Allah tidak ada kepalsuan atau kebohongan. Dengan kata lain, kebenaran menjadi salah satu hakikat atau sesuatu yang melekat pada diri Allah. Allah tidak mungkin membohongi manusia dan membohongi dirinya sendiri. Dan Yesus menegaskan bahwa seseorang akan merdeka jikalau orang itu mengerti kebenaran, yakni sabda Allah dan melakukannya. Dengan demikian, orang-orang yang berasal dari keturunan orang baik, benar, dan suci tidak menjadi jaminan bahwa mereka pasti menjadi orang baik, benar, dan suci. Contoh, orang tua kita bisa kaya raya karena kerja keras, tetapi anaknya bisa hidup miskin dan menderita karena malas dan hanya hidup berfoya-foya. Atau kita mempunyai orang tua yang terkenal baik dan saleh, tetapi anaknya menjadi penjahat dan keluar masuk penjara karena tak mau diatur. Maka satu-satunya yang menjamin seseorang merdeka adalah dengan melakukan perintah Yesus. Saudara-saudari terkasih, hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-34 dan oleh gereja dijadikan sebagai hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Itu artinya minggu ini adalah minggu terakhir masa biasa yang menutup seluruh tahun liturgi dalam gereja Katolik. Sebab di hari Minggu depan kita sudah memasuki masa Advent yang menjadi awal dari masa liturgi dalam gereja Katolik. Dengan menjadikan hari Minggu biasa yang terakhir sebagai hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam,
Gereja Katolik mengajak kita untuk menutup tahun liturgi dengan menyadari bahwa kita adalah anak-anak raja. Sebagai anak raja, kita harus belajar taat dan setia kepada Yesus, Sang Maharaja. Gereja juga menghendaki kita untuk menjadikan Yesus sebagai raja kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menjadikan Yesus sebagai raja kita, tentu saja kita perlu memahami sabda Yesus, sabda Sang Raja yang terdapat dalam kitab suci. Sabda Yesus, Sang Raja, adalah sumber kebenaran yang memerdekakan kehidupan kita. Dan barang siapa melakukan kebenaran, maka orang itu akan menjadi orang merdeka dan bukan hamba dosa. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah berusaha menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita dengan melakukan perintah-perintah Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Raja semesta alam. Semua yang ada di dunia ini takluk kepadamu. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami terus berusaha untuk menjadikan Engkau sebagai Raja dalam hidup kami, dengan melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.